jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, saya baru saja dapat WA dari seorang ibu. Namanya Ibu Ida Rosida di Serang, Banten, Jawa Barat. Ibu Ida Rosida ini menceritakan beliau punya pinjaman awalnya 2,5 miliar, kemudian sudah diangsur pinjamannya rekening koran ya, di sebuah bank pemerintah, tapi di bank tersebut baru pinjaman yang pertama karena awalnya take over dari bank-bank sebelumnya, sehingga terakhir di bank pemerintah ini dia dikasih 2,5 miliar. Biasanya bank baru ngasih langsung 2,5 miliar itu pasti karena take over, bukan dari awal langsung dikasih 2,5. Biasanya jarang seperti itu. Jadi kecuali memang bisnisnya bisnis korporasi besar gitu ya. Tapi kalau secara umum biasanya dia akan melalui tahapan-tahapan, dicoba dulu, lancar, naik lagi seperti itu. Seperti orang sekolah gitu. Nah, beliau di bank yang terakhir ini adalah karena take over dari bank sebelumnya. Nah, bentuknya rekening koran, kemudian usahanya itu usaha kelontong gitu ya, tapi besar, skala besar, karena omsetnya katanya sehari itu bisa 100 juta. Nah, karena terkendala COVID, usaha menurun, bahkan pasca COVID pun semakin menurun. Nah, karena pinjaman besar dan mungkin beliau ini menunjukkan bahwa beliau itu bertanggung jawab dan beretikat baik, oleh pihak bank dikasih restrukturisasi dari angsurannya yang semula setiap bulan 64 juta diturunkan menjadi 25 juta. Kemudian diturunkan lagi. Jadi direstrak berulang-ulang, diperpanjang gitu ya, berulang-ulang sampai yang terakhir itu hanya 3,5 juta. Semua dilalui dengan baik. Semua dilalui dengan lancar. Tapi saat ini bank sudah tidak mau memberi restrak lagi. Pilihannya adalah lunasi atau saya lelang. Kira-kira seperti itu. Dan ibu ini sudah dapat surat pemberitahuan lelang. Ya, sudah ada surat pemberitahuan lelang. Tanggalnya juga sudah disebutkan di situ. Uniknya, anehnya, ibu ini bertanya kepada saya, yang dia tanyakan adalah, Pak, bagaimana caranya agar saya tidak dilelang? Saya pengen asetnya saya jual sendiri. Dan jangan dilelang. Bagaimana caranya? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal kasus yang dialami Ibu Ida Rosida ini, harus dipahami bank sudah mengambil keputusan lelang. Bahkan sudah terbit pemberitahuan lelangnya. Kenapa Bu Ida masih berpikir agar diberi kesempatan agar bisa menjual sendiri asetnya? Agar bisa agar jangan dilelang. Jadi saya kurang memahami kenapa Ibu Ida masih berpikir dalam khayalannya, dalam keinginannya. Harusnya kalau sudah seperti ini, ya yang dihadapi adalah bagaimana caranya agar lelangnya tidak ada peminatnya atau tidak ada pembelinya. Kalau menghalangi lelang nggak bisa, itu hak bank. Kita salah, kita macet sehingga bank punya hak untuk melelang. Tapi bagaimana agar asetnya tidak laku dilelang bisa kita upayakan. Harusnya berpikirnya ke situ. Apakah dengan melunasi atau dengan cara yang lain? Kan pilihannya sudah jelas, lunasin atau saya lelang.
ini masih ada waktu. Kalau nggak salah lelangnya tanggal 6 Mei gitu. Sekarang baru sekitar tanggal 2 atau 3 mungkin. Berarti masih ada waktu. Kalau punya uang, bisa usahakan uang, ya dilunasin gitu. Tapi kalau ibu ini, maunya ibu ini, dia menyampaikan ke manajemen, ke bank tersebut, bahwa saya maunya jual aset sendiri, jangan dilelang. Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Kalau sudah terbit pemberitahuan lelang, berarti jauh-jauh hari bank tersebut sudah mengajukan ke KPKNL usulan untuk melelang asetnya beliau. Udah jadi keputusan. Gitu. Jangan berpikir lagi agar bisa nyicil atau agar bisa jual sendiri, jangan. Gitu. Terlambat. Dan menurut saya banknya sudah baik sekali. Banknya sudah baik sekali. Dan banknya menilai ibu ini sebenarnya kooperatif. Ibu ini sebenarnya bagian dari risiko bisnis yang mereka kelola. Kredit macetnya Ibu Ida ini dianggap sebagai risiko bisnis, ya, bukan sebagai karakter yang jelek gitu. Karena dari apa? Karena dari dia mendapatkan fasilitas restrukturisasi berkali-kali. Bayangkan dari 64 juta turun ke 25 turun lagi ke berapa itu sampai dengan ke 3,5 juta. Berarti bank bersedia mengalah agar jangan sampai dilelang. Nah, kesalahan ibu ini justru malah ternina bobokkan dengan restrukturisasi. Bapak Ibu harus pahami, restrukturisasi itu adalah jaring pengaman. Ya, jaring pengaman agar tidak langsung terjun bebas ke lelang. Restrukturisasi harus dimaknai sebagai nafas tambahan agar Bapak Ibu punya cukup waktu untuk menjual asetnya sendiri. Jadi harus dimaknai seperti itu restrukturisasi. Karena apa? Ketika restrukturisasi itu gagal, ketika Anda direstrukturisasi kemudian menunggak lagi, maka perjanjian restrukturisasi itu batal kembali ke perjanjian kredit semula. Makanya saya memaknai restrukturisasi adalah jaring pengaman agar tidak langsung terjun bebas ke lelang. Itu bentuk dalam tanda kutip pertolongan bank. Jadi banknya baik, sudah cukup waktu kepada Bu Ida ini diberikan untuk menjual sendiri asetnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda dalam posisi restrukturisasi, Anda harus berpikir, apakah ke depan saya akan mampu mengangsur lagi seperti sedia kala? Karena setelah restrukturisasi, Bapak Ibu akan dikembalikan angsurannya seperti angsuran semula. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kayaknya kok usaha saya sekarang ini sudah tidak lagi mampu untuk mengangsur seperti sedia kala, maka waktu restrukturisasi itu dimanfaatkan untuk menjual aset. Harus seperti itu. Yang terjadi dengan Bu Ida ini salah. Ibu Ida ini ternina bobokan dengan restrukturisasi. Betul dia mau menjual aset, tapi dia pasang harga masih seperti orang menjual aset yang tidak ada masalah. Yang seolah-olah kalau mau segitu, nggak mau ya nggak apa-apa. Seolah-olah kayak orang nggak butuh. Salah. Harusnya kondisi restrukturisasi itu harus menyegerakan menjual aset daripada terlelang. Harusnya konstruksi berpikirnya gitu. Bayangkan kalau Anda harus ke lelang, harganya pasti di bawah harga pasar, kemudian dijual juga dalam kondisi ya tanda kutip dilelang, tentu akan menjadi malu, akan menjadi berita negatif, mengganggu reputasi bisnis dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kondisi yang seperti itu harus dimaknai bahwa ini waktu yang
cukup buat saya untuk menjual aset. Jangan sampai jatuh tempo restrukturisasi berakhir, tapi saya belum laku jual aset. Itu yang harus dihindari. Ya, jadi jangan sampai restrukturisasi berakhir, Bapak Ibu belum jual aset. Nah, ini juga saya harus memahamkan kepada Bapak Ibu. Bank itu cepat atau lambat akan meminta Bapak Ibu untuk melunasi hutangnya. Pasti akan diminta untuk melunasi. Ya, jangan beranggapan restrukturisasi itu adalah cara bank agar Bapak Ibu bisa ngangsur terus. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Karena pada dasarnya setelah pinjaman itu berakhir jatuh temponya, maka dia akan menuntut untuk dilunasin. Apakah itu kredit sebelum restrukturisasi maupun setelah restrukturisasi. Bank akan menuntut untuk dilunasin. Karena bank akan berpikir, daripada saya berlama-lama dengan kredit macet ini, saya rugi besar. Bayangkan, kredit misalnya masih 1 miliar, macet di tangan nasabah yang sudah direstrukturisasi berkali-kali. Dia hanya dapat pembayaran bunga satu bulannya hanya 3.500.000. Padahal kalau 1 miliar itu sudah kembali ke tangan, dia pinjamkan ke nasabah lain, nasabah baru, 1 miliar itu menghasilkan puluhan juta untuk pembayaran bunga saja. Bank akan berpikir ini sebagai kerugian. Walaupun Bu Ida ini setiap bulannya bisa bayar bunga restruk 3.500.000, tapi itu darurat bagi bank. Harus seperti itu. Lebih baik dia lelang, uangnya balik, dia pinjemin lagi ke nasabah baru. Dia dapat pembayaran bunga setiap bulan lebih besar daripada 3.500.000 yang dibayarkan oleh Bu Ida. Nah, itu jadi Bapak Ibu, kalau Anda dalam posisi macet, kemudian Anda ditawari restrukturisasi, berarti Anda dalam posisi bank menilai Anda nasabah baik, nasabah yang kooperatif. Karena restrukturisasi itu hak bank mutlak. Mau diberikan atau tidak, suka-suka bank. Kayak gitu. Ada loh nasabah yang macet tapi tidak diberi restrukturisasi. Karena dianggap oleh bank masih mampu membayar, harusnya bisa mengangsur seperti biasa. Kan dia kan juga restruk kan melakukan sebelum melakukan restruk dia menganalisa bisnisnya, bagaimana kemampuan membayarnya. Jadi kadang saya dapat konsultasi, Pak, saya eh, belum nunggak sih, tapi angsuran saya itu sudah semakin terseok-seok. Biasanya saya ngangsur tanggal 5, ini saya sudah sampai tanggal akhir bulan baru ngangsur. Saya mau minta restruk, bisa nggak Pak? Dia tanya seperti itu. Saya bilang, kalau Anda belum nunggak, Anda nggak bakal dikasih restruk. Dan biasanya Bang, kalau debitur yang minta restruk, biasanya nggak dikasih. Tapi biarkan dulu menunggak, nanti dengan sendirinya bank akan menawari restruk. Karena sebenarnya restruk itu walaupun sebenarnya sama-sama membutuhkan, tapi lebih banyak yang diuntungkan adalah banknya dari restruk itu. Lebih banyak mendapatkan manfaat itu banknya daripada debiturnya. Kalau debitur itu di restruk itu cuma satu, menjadi lancar lagi, rapotnya baik lagi, itu saja. Tapi kan terhadap bisnisnya nggak ada pengaruhnya gitu. Beban tetap harus membayar gitu. Bahkan kalau restruknya berakhir akan kembali beban pinjaman yang semula gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda dalam posisi restruk atau dalam posisi macet dan ditawari restruk, maka Anda saya pastikan dianggap sebagai nasabah yang kooperatif. Nah, kalau Anda memanfaatkan restruk itu, diambil, diperpanjang, Bapak Ibu harus berpikir ke depan apa yang kira-kira akan terjadi.
Bapak Ibu sudah bisa menilai, bisnis saya kayaknya sudah nggak mungkin lagi bisa diselamatkan. Nah, restruct itu harus dimanfaatkan untuk menjual aset. Sehingga pada saat restruct berakhir, Bapak Ibu tinggal melunasi utangnya karena aset sudah siap terjual. Kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir restruct itu seperti orang utang biasa yang penting bayar tiap bulan, nanti diperpanjang lagi gitu. Biasanya orang yang dapat fasilitas rekening koran kan gitu ya. Yang penting tiap bulan bayar bunganya, utangnya nanti diperpanjang lagi nggak apa-apa. Pinjaman rekening koran itu selalu saya katakan, pinjaman rekening koran itu meninabobokan bom waktu. Banyak orang yang punya pinjaman rekening koran pada akhirnya macet. Karena mereka terinabobokan pinjaman sekian miliar bayarnya cuma bunga doang. Dan itu kecil nilainya. Bahkan kalau dari plafon, misalnya plafon 1 miliar yang dipakai cuma 300 juta, maka bunga dari yang dipakai saja. Yang sisanya nggak dipakai, nggak bayar bunga. Itu sangat meninabobokan. Tapi apa akhirnya? Orang pada satu saat kehilangan kemampuan membayar, dia baru sadar. Sekian tahun saya membayar, ternyata hutang saya masih utuh. Makanya sekarang banyak bank memperlakukan rekening koran itu harus ada turun plafon. Setiap eh, perpanjangan harus ada turun plafon. Atau dalam periode pinjaman itu ada jadwal-jadwal turun plafon. Jadi tidak lagi rekening koran murni yang hanya bayar bunga. Bank sudah paham resiko juga, makanya dia selalu walaupun ada mengeluarkan produk rekening koran, tapi mensyaratkan adanya turun plafon. Untuk apa? Untuk meminimalisir resiko kredit macetnya. Begitu. Nah, tadi ya mencermati kasusnya Bu Ida Rosida dari Serang, Banten, Bapak Ibu bisa melihat ternyata walaupun sudah direstrak berulang-ulang, tidak berarti bank kemudian mau melanjutkan restraknya. Pada akhirnya bank juga akan mengambil keputusan lelang. Karena apa? Sekian waktu yang diberikan dalam restrak itu harus dimaknai adalah waktu untuk Bapak Ibu bisa menjual asetnya sendiri tanpa harus melalui lelang. Makanya tadi saya bilang, kalau dalam konteks Bu Ida ini sebenarnya banknya sudah baik banget. Tinggal Ibu Idanya aja yang salah memaknai restrak. Kayak gitu. Jadi eh, pelajaran berharga buat teman-teman semua. Kalau Anda mengalami kondisi seperti Ibu Ida, maka manfaatkan waktu restrak yang diberikan oleh bank untuk menjual aset sendiri tanpa harus dilelang. Karena kalau Anda terlena bobokan, Anda pasti dilelang. Itu ya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.